Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Putra Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu aku akan berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang dikasihi Tuhan, siang tadi pukul 8 dilangsungkan perayaan Ekaristi bersama dengan Bapak Uskup serah terima tugas pelayanan pastor paroki di Paroki Santo Thomas dari Romo Edwin kepada Romo yang baru, Romo Heru. Dan perayaan pada kesempatan tadi pagi jam 8 meriah karena banyak acara-acara yang dilangsungkan. Salah satu hal yang menarik ketika ada pastor paroki yang baru, dan ini umumnya terjadi, hal yang wajar di setiap paroki di berbagai tempat. Biasanya orang biasanya bertanyanya sederhana, "Romo yang baru itu kira-kira gimana ya orangnya?" Dalam artian, umat mencari informasi ke berbagai sumber. Disinilah ilmu intelijen diperlukan. Dia akan tanya ke paroki sebelumnya, mungkin di sana ada kenalannya. "Romoku mau pindah lo ke tempatmu." Terus nanya, "Gimana? Romonya suka makan apa? Kebiasaannya gimana?" Bisa bilang aduh, bisa bilang syukur, bisa bilang berbagai macam. Tergantung persepsi orang mau melihatnya seperti apa. Maka ketika orang mulai melakukan, istilah kalau buat saya, review pastor paroki baru seperti apa, tergantung yang Anda tanya. Yang Anda tanya itu orang yang memang kenal dengan orang tersebut, atau orang tersebut hanya melihat dari jauh tapi tidak punya interaksi personal dengan orang tersebut. Maka orang bisa terjebak, orang bisa salah tangkap, orang bisa salah paham, bahkan orang bisa menghidupi apa yang diomongkan orang tersebut, padahal aslinya kita pun tidak kenal, tidak akrab, belum berelasi, sehingga banyak orang akan terjebak dengan hal-hal yang diucapkan tadi. Kalau Bapak Ibu bertanya, menurut Romo sendiri, Romo paroki yang seperti yang sekarang ini seperti apa? Kalau buat saya mungkin kata kuncinya dinikmati aja. Kenapa kata dinikmati? Karena jangan sampai nanti ke gereja jadi stres, jadi beban. Kalau kita ke gereja yang dilihat pasturnya bukan melihat Tuhannya. Ya, saya ajak pada kita semua, kan kita ke gereja mencari dan mengalami Tuhan. Maka tergantung hati kita mau mencari mengalami Tuhan, fokus kepada Tuhan ya, atau fokus pada tokoh atau sosok atau pribadi yang ada di dalamnya. Hari ini pun sama. Dalam bacaan Injil, Yesus bertanya kepada murid-muridnya dengan pertanyaan, "Kata orang, siapakah Putra Manusia itu?"
Ketika Yesus bertanya, untung pada zaman itu belum ada anak alay yang menjawab, kamu nanya. Andai kata saat itu ada orang seperti itu, kamu nanya, mungkin Yesus akan kesel. Tapi menariknya berkasih, mari kita perhatikan dari pertanyaan Yesus, kata orang siapakah putra manusia itu? Lihatlah, apa yang disampaikan orang bisa beragam. Ada banyak tokoh yang disampaikan. Di sana dikatakan Yohanes Pembaptis, Elia, yang lain lagi mendekati Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Dan itu persis dalam hidup saya dan hidup saudara. Cerita orang akan beragam, berbagai versi. Kalau kita bertanya diri kita menurut orang lain, pasti juga akan beragam. Bisa orang bilang baik, bisa orang bilang judes, bisa orang bilang dengan berbagai macam karakter-karakter. Lalu disinilah menariknya, ketika Yesus bertanya kata orang siapakah putra manusia itu, lalu Yesus bertanya kepada Simon Petrus, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dari dua pertanyaan tersebut, Yesus hanya ingin mengecek apakah muridnya mendalami, memahami dan menghidupi kata orang, atau berdasarkan relasi dan keakraban yang terjadi. Maka lewat bacaan Injil hari ini setidaknya beberapa hal yang mungkin bisa saya sharingkan bersama adalah, saudara dan saudara kasih, yuk hidup di zaman sekarang berhati-hati, karena orang sekarang adalah pertama, orang yang suka banyak komentar. Kenapa banyak komentar? Gampangnya adalah hidup kita adalah hidup dalam ranah media sosial. Anda kalau posting apapun kan pengennya dikomentarin ya, bukan hanya dikasih like, bukan hanya dikasih tanda love, tetapi pengen dikomentarin. Tapi ketika dikomentarin seperti itu, ada orang komentar bagus, ada orang komentar jelek, ada orang komentar berbagai macam. Anda bisa filter. Filternya dengan cara, kalau Anda nggak suka dengan komentar itu, Anda tinggal blok, selesai. Tetapi yang menariknya, dari semua komentar-komentar tersebut, lihatlah betapa mudahnya, kalau saya perhatikan, betapa mudahnya komentar orang lain Anda izinkan masuk ke pikiran dan ke hati sampai Anda galau, tersinggung, baper dan segala macamnya. Padahal itu komentar orang. Maka pembelajaran saya dari bacaan ini adalah secara sederhana adalah berhati-hati memasukkan apa yang orang katakan. Anda tidak akan tersinggung kalau Anda tidak izinkan kata-kata itu masuk ke pikiran, abaikan saja. Persoalannya, hidup saya dan hidup saudara itu adalah orang-orang yang ingin dikenal baik. Semua orang harus kenal baik, padahal tidak semua orang bisa mengenal kebaikan kita. Bahkan ada orang-orang juga yang mungkin tidak suka dengan kita, sekalipun kita sudah berbuat baik sekalipun. Maka lewat bacaan itu, lalu saya bertanya, kira-kira siapa yang paling gampang menyakiti dengan komentar di dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Satu, kalau orang itu nggak ada relasi dengan kita, kita bisa abaikan. Tapi kalau orang itu punya relasi dengan kita, entah itu ibu, bapak, atau keluarga, kita bisa sakit hati. Ketika hanya bilang, mamah jahat, yang ngomong seorang anak perempuannya. Bisa sakit hati nggak seorang ibu? Bisa. Tapi yang bilang orang tidak dikenal, ibu itu jahat, kira-kira sakit hati nggak? Enggak. Kita bisa abaikan, lawang dia aja nggak kenal saya. Tapi kalau anggota keluarga ketika menyampaikan sesuatu, itu bisa menyakitkan. Maka disinilah akhirnya saya belajar, saudara kasih, apa yang bisa kita pelajari secara sederhana adalah ternyata ada salah satu hal yang hilang dalam keluarga saat ini, yaitu keluarga-keluarga kehilangan rasa, kehilangan seni untuk saling memberikan apresiasi atau pujian. Kenapa ini menjadi penting? Secara sederhana, tidak ada seorang pun yang tidak suka kalau dia dipuji dengan cara yang tulus dan jujur. Andai kata seorang suami mengatakan pada istrinya, "Mah, masakan mama hari ini enak, yang kemarin juga enak kok." Saya harus katakan seperti itu. Kenapa? Karena kadang-kala wanita itu akan over blaming. Ketika dibilang, "Mah, masakan mama hari ini enak," dijawabnya apa? "Oh, berarti yang kemarin gak enak ya?" Bisa dibegitukan kan? "Bu, hari ini ibu cantik deh, berarti kemarin jelek ya?"
Ya kadang-kala kan wanita suka begitu ya, apapun yang dilakukan serba salah oleh laki-laki sampai akhirnya tepung serbaguna aja berubah menjadi tepung serba salah. Katanya begitu. Di sini akhirnya saya belajar. Saudara kasih, kalau bacaan hari berkaitan dengan bagaimana Yesus membutuhkan sebuah validasi dari murid-muridnya. Mungkin ini pun diperlukan dalam keluarga. Kenapa dalam keluarga butuh validasi? Saya melihat, menyaksikan, bahkan mengalami sendiri, banyak keluarga-keluarga sekarang lebih banyak menuntut daripada menghargai dan mengapresiasi. Anak salah, apa yang dilakukan orang tua? Sederhana, kalau udah salah, keluarkan dulu emosinya untuk marah-marah pada anak, bukan menerima kesalahan anak bahwa itu hal yang wajar. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Akhirnya, saya kalau melihat anak muda zaman sekarang adalah, kenapa sih anak-anak zaman sekarang itu suka banget posting-posting dan segala macamnya? Sederhana jawabannya, karena di rumah anak-anak gak dipuji, mereka cari pujian dalam dunia maya. Coba kalau dipuji di dalam rumah, pasti anak-anak kita akan senang dan bangga. Lalu akan dibilang, aduh Romo ngapain sih dipuji, orang anaknya aja gak ada bagus-bagusnya. Bapak Ibu terkasih, bagaimanapun dalam keluarga kita, akhirnya saya belajar secara sederhana adalah di dalam keluarga ada banyak hal yang hilang. Selain hilang validasi, yuk kita mari mencoba. Keluarga harus menjadi tempat di mana orang salah sekalipun tetap diterima, tetap dipeluk, tetap dicintai, tetap diperhatikan, jangan dimarahi dulu. Ini terjadi pada adik saya sendiri. Ketika dia ada banyak dituntut, dia akhirnya tidak akan nurut dengan kakaknya atau orang tuanya. Kenapa? Sederhana, dia tidak pernah ditanyai kamu maunya apa. Banyak orang tua sekarang pun seringkali memaksakan pada anak harus begini, tapi kita seringkali tidak bertanya pada anak, dek kamu sendiri maunya gimana? Di sini akhirnya saya belajar, Yesus ketika bertanya siapakah putra manusia itu, jawabannya kebanyakan salah. Tapi menariknya, Yesus tidak menyalahkan jawaban salah tadi. Yesus pun tidak terpengaruh kalau murid-muridnya mendapatkan hal-hal bahwa putra manusia itu seperti kata orang-orang, dibilang Yohanes Pembaptis, Elia dan segala macamnya. Yesus pun tidak menyertakan bahwa ketika seorang bernama Simon jawabannya benar, lihatlah Simon yang jawabannya benar saja ketika dikatakan, menurut pendapatmu siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Jawabannya benar. Tapi dari jawaban benar itu, di belakang bacaan Injil ini dikatakan, lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Saya menjadi anehnya adalah, sudah tahu tadi ada banyak orang berpikiran salah, lalu ada orang yang berpikiran benar, ternyata orang benar tersebut tidak diminta untuk membenarkan orang yang pikirannya salah tadi. Di situ akhirnya saya belajar setidaknya dua hal. Ketika Yesus melarang murid-muridnya memberitakan pada siapapun bahwa dialah Mesias, secara sederhana saya ingin sampaikan pada kita bersama, jangan terlalu mudah oversharing. Kita kadang terlalu mudah oversharing, baru marah dikit langsung posting IG story, WA story dan segala macamnya. Jangan terlalu mudah men-sharingkan segala sesuatu, karena tidak semua orang akan berempati dengan kita. Yang ada bisa jadi kita akan emosi. Maka lewat bacaan ini pula akhirnya saya belajar, berarti kalau demikian, apapun yang terjadi di hidup saya dan saudara, hati kita, pikiran kita, jiwa kita yang gelisah segala macamnya, siapa yang harusnya duluan tahu? Tuhan atau manusia? Jawabannya adalah biarkan Tuhan jauh lebih tahu duluan daripada manusia. Maka tidak salah kok kalau kita berdoa pun menyampaikan kekhawatiran, kegelisahan dan segala. Gak harus doa itu harus bersyukur. Saya alami sendiri ketika saya punya kekhawatiran, overthinking, kecemasan, anxiety dan segala macamnya, saya bawa dalam doa sederhana, agar dalam energi-energi yang negatif seperti itu, saya dituntunnya oleh Roh Allah. Karena jangan sampai ketika saya punya energi negatif, saya lemparkan kepada manusia, yang ada saya makin emosi. Kalau kita bawa dalam doa, sekalipun kita punya pergumulan, kegelisahan, kekecewaan, kecemasan, overthinking dan segala macamnya, percayalah, selesai doa paling minimal solusinya pasti nggak ada. Saya bilang solusinya nggak ada,
tapi paling minimal Anda tenang menghadapi segala hal yang buruk tersebut. Karena itu paling mudah membawa kita untuk tenang. Kalau kita mudah emosi lalu disharingkan pada orang lain, kita akan makin banyak marah dan energi buruk akan semakin tersalurkan. Yang kedua yang saya pelajari ketika Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitakan pada siapapun bahwa dialah Mesias, sederhana. Jangan terlalu gampang juga menceritakan tentang Tuhan kalau kita sendiri belum terlalu dekat dengan Tuhan. Inilah yang setidaknya menjadi permenungan bagi saya dan saudara. Kalau saya simpulkan secara sederhana adalah, pertama, jangan terlalu gampang memasukkan apa kata orang. Hidup kita diatur oleh kata Tuhan, bukan kata orang. Kata orang bisa menyemangati, tapi kata-kata orang bisa juga menyakiti. Tapi satu hal, kata-kata Tuhan tidak pernah menyakitkan, karena Tuhan selalu menuntun kita menuju kebaikan dan keselamatan. Itu yang dipegang saja. Yang kedua, jangan terlalu mudah oversharing. Mending kalau kita sharing pada Tuhan saja, agar kita tidak mudah tersulut emosi kalau ada orang tidak berempati dengan apa yang kita sampaikan dalam hal apapun. Semoga bacaan hari ini menguatkan, meneguhkan kita. Tuhan kita tidak pernah menjadi Tuhan yang selalu menyalahkan kalau kita salah, tapi Dia akan menuntun kita pada pemahaman yang benar dan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.